Dan sebetulnya ya kalau dilihat secara jujur, menjadi pimpinan KPK pada waktu itu sebetulnya sangat tidak menyenangkan. Rumah saya dibom. Betul. Banyak intimidasi lain yang tidak dibuka ke umum, yang dialami oleh pegawai-pegawai KPK. Ya ini barangkali agak konyol nih Pak, tapi saya jadi mikir gini, jangan-jangan kita itu harusnya lebih pede terhadap agenda pemberantasan korupsi kalau pimpinan KPK tuh diserang dari luar. Oke, selamat siang teman-teman pemirsa Ngopi Sore Podcast Transparansi Internasional Indonesia. Bertemu lagi dengan saya Sahel Muzamil. Dan seperti biasa, rasanya tidak perlu berpanjang lebar. Kalau kita berjumpa pasti kita akan membicarakan sesuatu yang menarik, yang sedang hangat di publik, atau dalam konteks pembahasan hari ini mungkin akan menghangat dalam beberapa minggu ke depan. Nah sekarang nih mungkin masih adem ayem gitu ya, tapi dalam beberapa minggu ke depan isu ini pasti akan mulai menghangat. Nah apalagi kalau bukan isu soal seleksi pimpinan KPK. Nah kita sekarang sudah bisa melihat di berbagai pemberitaan sudah mulai tersebar gitu ya, ada nama-nama yang katanya akan mengisi posisi pansel, panitia seleksi yang nanti akan mengerucutkan kandidat-kandidat pimpinan KPK dan juga Dewan Pengawas KPK. Nah ini menjadi penting terutama kita melihat bagaimana kinerja kepemimpinan KPK dalam 5 tahun terakhir. Ya, tentu setelah revisi Undang-Undang KPK, kemudian ada pemimpin KPK jilid terakhir, kita bisa memberikan banyak catatan. TI sendiri pun membuat satu kajian yang cukup tebal yang mengevaluasi bagaimana kinerja KPK pasca revisi Undang-Undang KPK dan kepemimpinan jilid terakhir. Nah bersama saya ini adalah tokoh-tokoh yang tentu kalau misalnya saya bacakan resumenya, ini akan sangat panjang daftarnya. Jadi saya akan memperkenalkan singkat saja. Ada Mbak Natalia Subagio di sini. Sore Mbak. Tadi saya katakan resume Mbak Natalia Subagio itu pasti panjang sekali, tapi saya memperkenalkan beliau sebagai pansel pimpinan KPK periode 2015-2019. Benar ya Mbak ya? Nah Mbak Natalia ini dulu kalau teman-teman ingat tergabung dalam pansel yang disebut Sri Kandi karena semuanya anggota panselnya adalah wanita. Nah selain Mbak Natalia atau akrab dipanggil Mbak Ai, saya juga ditemani oleh Pak Laude Syarif. Sore Pak. Selamat sore Sal. Ya Pak Laude ini ya teman-teman juga pasti tahu pimpinan KPK periode 2015 sampai 2019 dan bisa dibilang masa-masa terakhir ketika KPK masih bersahabat dengan kita ya. Jadi setelah Pak Laude gampang untuk membedakannya dengan KPK sekarang langsung perbandingan dengan Firly Bahuri gitu ya. Jadi ingat aja tuh gampang tuh mengingat transisi itu kan mudah ya. Oke, jadi dengan semua narasumber yang sudah saya perkenalkan, kita langsung masuk ke pokok pembahasannya. Saya mau mulai mungkin dari Mbak Ai dulu. Mbak Ai ini kan pernah di pansel ya, 2015-2019. Nah, sebenarnya seberapa signifikan sih Mbak peran pansel ini gitu ya dalam menghasilkan kepemimpinan KPK yang benar lah, yang sesuai harapan gitu ya. Karena kita tahu belakangan ini beberapa tahun belakangan ada sentimen bahwa yang pansel mungkin formalitas, sekedar formalitas gitu ya untuk memenuhi prosedur administrasi, tapi sebenarnya nama-namanya adalah nama-nama yang mungkin selera dari penguasa. Nah, apakah itu benar pada masa Mbak Ai? Atau kalaupun itu tidak benar, apakah itu mungkin benar pada masa yang sekarang? Oke. Silakan Mbak. Alright, soal perlu atau tidaknya pansel, menurut saya perlu.
karena kita tidak bisa memungkiri bahwa menurut undang-undang pemilihan pimpinan itu harus melalui proses seleksi yang ketat. Dan proses seleksi itu tahap pertama adalah melalui pansel ini. Mengapa saya menganggap penting? Karena itu pintu pertama. Jadi kalau panselnya sudah tidak ada kredibilitas, tidak bisa diterima oleh masyarakat, tentu nanti dikhawatirkan bahwa pilihan mereka atas pimpinan KPK-nya itu juga tidak akan bisa diterima. Apakah pansel itu suatu formalitas, sekedar formalitas saja untuk memenuhi undang-undang? Ya tentunya tidak, tapi itu juga tergantung pada siapa yang dipilih oleh presiden untuk maju sebagai anggota pansel. Nah, pada waktu zaman saya nggak suka bilang, waktu pada zaman saya. Memang pada waktu zaman saya, zamannya beda, suasana politiknya juga berbeda. Pada waktu itu pimpinan negara, Presiden Jokowi masih mempunyai komitmen pada pemberantasan korupsi. Dan pada waktu itu beliau juga berani mengambil sikap yang berbeda. Karena ingat nggak, waktu itu kan banyak sekali nama-nama yang diajukan sebagai calon anggota pansel. Terus tiba-tiba out of the blue, presiden milih 9 perempuan yang sama sekali di luar dugaan, karena nama-nama itu tidak beredar di media massa. Yes. Boleh dikatakan operasi senyap juga, ya kan? Karena yaitu nama-nama yang dilontarkan di masyarakat beda dengan nama ke-9 dari kami. Tetapi saya percaya pada waktu itu presiden masih mempunyai komitmen pada pemberantasan korupsi, dan oleh karenanya nama-nama orang-orang individu-individu ini yang tidak menunjukkan ambisi macam-macam, tidak kusak-kusuk untuk menjadi pansel, bersedia untuk menjadi anggota pansel itu. Dan terlepas bahwa kami semua perempuan, itu sebetulnya it's got nothing to do with it. Itu agak gimmick-gimmick. Agak gimmick juga sih. Tetapi perempuan-perempuan yang dipilih bukan dipilih karena perempuan, karena masing-masing mempunyai keahlian, mempunyai keahlian masing-masing, mempunyai track record yang baik, telah menunjukkan komitmen kepada pemberantasan korupsi. Jadi bahwa kita perempuan itu it's sebetulnya nothing to do with it, karena Jokowi pada waktu itu saya percaya memilih kami bersembilan karena kapasitas kami masing-masing. Nah tentunya waktu itu di DPR kan masalah perempuan kan diangkat kan, banyak yang ribut, ini perempuan, seolah-olah perempuan tidak mampu. Tetapi untungnya kami sama sekali tidak merasa gentar, karena kami merasa pada waktu itu kami bukan dipilih karena kami perempuan, itu. Dan the silver lining atau keuntungan di balik itu semua, karena kami perempuan, saya kira juga ada keengganan ya untuk mencoba mempengaruhi kami. Jadi terus terang pada waktu saya dan teman-teman duduk di pansel, saya khususnya saya kira yang lainnya juga lah, tidak merasa adanya tekanan atau upaya untuk mempengaruhi keputusan kami pada waktu itu. Jadi pansel pada waktu itu bisa bekerja sesuai dengan keinginan kami sebagai pansel. Nah, saya kira itu masa itu saya kira sudah tidak akan terulang lagi, saya kira ya. Nggak tahu deh. Tapi ya itu pada waktu saya sebagai anggota pansel. Oke, itu tadi komentar terakhirnya Mbak itu menarik. Masa itu mungkin tidak terulang lagi. Karena kalau dijahit dengan argumentasi-argumentasi sebelumnya, ya bahwa pansel penting tapi tergantung pada penguasanya.
Ya, kalau penguasanya punya ambisi untuk mengontrol atau melemahkan, ya mungkin pansel bisa jadi kurang arti pentingnya ya, walaupun itu dimandatkan oleh undang-undang. Tapi saya rasa tadi yang Mbak Ai sampaikan juga valid bahwa pada zaman itu pansel bekerja sesuai dengan kapabilitasnya, Iya, sesuai dengan kompetensinya. Nah, itu terbukti kepemimpinan yang dihasilkan itu salah satunya Pak Laude. Ya, tapi harus saya tambahkan juga, pada waktu itu kami masih bergerak di bawah undang-undang yang lama Oh iya sebelum benar. ada revisi. Iya, iya, Jadi iya. pada waktu itu tidak ada pemikiran soal pelemahan KPK, walaupun ada kalau kita lihat sejarah kalau upaya untuk memperlemah KPK itu sudah Iya. lama berkali-kali. Tapi kita sebagai bangsa masih bisa tetap mempertahankan. Tapi begitu undang-undang direvisi, ya sudah KPK sudah menjadi binatang yang lain lagi, udah jadi Ya. organisasi lembaga yang lain lagi. Ya, Jadi ya. beda. Jadi pada waktu itu KPK belum lemah dan terbukti di bawah kepemimpinannya Mas Laude. Jadi revisi undang-undang itu Yang game changer ya. is an absolute game changer itu. Oke, saya mau ke Pak Laude. Pak Laude waktu itu mendaftar sebagai pimpinan KPK ya. Walaupun mungkin saya nggak tahu juga, saya nebak mungkin ada juga yang minta ke Pak Laude sebelum mendaftar. Tebakan saya. Ya, saya mendaftar itu tinggal sehari atau 2 hari sebelum pendaftaran. Sebelum penutupan. Karena saya diomelin dengan kalian kan, dengan civil society. Karena saya masih ingat, kan selalu saya bantuin pansel. Saya dengan Mas Dadang itu pada waktu zamannya Mas Dewe dengan Abraham Samad dan lain-lain, angkatannya itu. Waktu itu kan, ini abang-abang ini selalu minta kita cari calon kandidat karena selalu kita tapi nggak pernah mau mendaftar. Terbersit ke insya Allah yang periode yang akan datang kita mendaftar. Akhirnya tuh itu kan nggak mendaftar lagi gitu kan. Akhirnya ya merasa wah ini juga pernah janji-janji. Ya, jadi saya masih ingat persis 2 hari sebelum penutupan saya pergi antar itu. Padahal sebenarnya waktu itu saya sudah punya bukan punya niatan, sudah mulai bekerja lagi termasuk TI, ICW, kemitraan, ingin membantu memperkuat pansel. Dan saya masih ingat Mbak Ayu waktu itu, tolong kita menjemput para kandidat yang ada di Makassar, di Medan, di Maluku gitu supaya kita mendapatkan pool of kandidat yang bagus, bukan hanya sebagai pencari kerja seperti itu dulu seperti itu. Oke. Tadi saya mengatakan bahwa Pak Laude diminta, tapi ternyata lebih parah dari itu, diomelin ya Pak ya. Ya diomelin, dulu janji-janji mau daftar, sekarang nggak daftar gitu kan. Terus saya panggil Mas Dadang kan, ya dulu kita pernah janji, kok kamu, ya sudah kamu aja. Ya seperti itu. Jadi maksudnya tapi memang waktu itu kita selalu berpikir bahwa memang seharusnya ada perwakilan civil society dan akademia yang ada di di pimpinan KPK seperti dulu. Jadi memang kita lihat banyak kan, sudah ada banyak nama-nama yang itu, jadi ya last minute mendaftar. Iya, dan pada waktu itu pansel juga secara aktif menjemput bola, mencari. Jadi tidak saja melalui pendaftaran gitu saja, tapi pergi ke beberapa kota, presentasi, menjelaskan supaya orang yang baik itu yang mendaftar. bukan job seeker supaya mendaftar seperti Mas Laude ini. Nah, tapi Pak Laude, saya juga yakin bahwa Pak Laude akhirnya memutuskan mendaftar karena Pak Laude yakin bahwa pansel ini bekerjanya benar, gitu ya. Iya, itu agak panjang juga pemikirannya, termasuk minta izin sama ibu saya gitu kan, istri gitu kan. Mereka ya oke aja kalau misalnya niatnya bagus, tapi memang kita melihat
panselnya itu anggotanya memang terdiri dari orang-orang yang punya latar belakang yang baik gitu. Ada orang banking, ada orang akademia, ada civil society, ada Psikolog, psikolog ahli seperti itu, hukum. ahli hukum. Jadi lumayan apa namanya mulai, dan dari semua orang itu jarang kita mendengar track record yang jelek dari Ya, mereka ini, sehingga iya kita akhirnya ya mau. mudah-mudahan kalaupun kita apa namanya, kalaupun kita mendaftar, insya Allah juga dinilai dengan Ya. objektif oleh pansel. Ya. Jadi kepercayaan itu kan penting ya Pak Laude ya, Ya. supaya orang-orang yang memang mumpuni ini mau daftar. Nah, apa akibatnya Pak kalau misalnya pansel ini ya dalam tanda kutip kurang bisa dipercaya oleh publik? Tadi seperti Pak Laude bilang, di zaman Pak Laude daftar itu, ya Pak Laude tahu ini orang-orangnya, kapasitasnya gitu ya. Jadi kemungkinan akan dinilai objektif gitu ya. Tapi kalau misalnya komposisi panselnya berubah, Pak, ya orang-orang seperti Pak Laude katakanlah, misalnya tidak atau kurang bisa percaya pada pansel itu, apa akibatnya Pak? Ya berarti kan calon-calon yang baik itu dia tidak akan termotivasi untuk mendaftar. Itu yang pertama. Karena mungkin dia tahu bahwa ini paling-paling saya ini akan menjadi apa namanya ya, penggembira doang gitu untuk itu. Jadi saya pikir kita harus belajar dari, tidak menyalahkan pansel sebelumnya, tetapi memang ada beberapa kandidat yang terbukti bahkan oleh, kebetulan saya kan masih di KPK. Jadi laporannya ada di KPK dan kita berikan kepada pansel semua laporan itu. Misalnya pernah melanggar etik, pernah melanggar apa, semua itu ada laporannya diberikan. Bahkan pansel juga meminta pendapat KPK. Jadi ada beberapa yang betul-betul dan meminta PPATK untuk itu. Mbak Ai juga dulu pasti mencari latar belakang kami Due semuanya diligence-nya itu, ada, sehingga pernah saya prosesnya. masih ingat itu, lo tahun ini kayaknya belum balikin SPT pajak misalnya gitu. Mereka tahu semuanya gitu, telat gitu kan. Jangan dong, ya jangan kayak gitu-gitu. Jadi selalu mereka meminta informasi. Tapi karena saya masih di KPK, saya tahu persis, kita kirimkan ke pansel, kita kirimkan ke DPR, kita kirimkan ke Seknek, ada beberapa kandidat yang menurut kami problematik. Seperti itu. Tetapi ya tetap aja akhirnya bisa jalan seperti yang sekarang. Berarti kan karena panselnya atau keberpihakan pemerintah dan DPR-nya yang perlu dipertanyakan. Jadi kalau boleh diringkas ya Pak Laude, dari penjelasan Pak Laude tadi, kurang lebih pansel yang bagus itu akan menarik kandidat-kandidat yang bagus juga. Iya, Dan saya yakin itu pertama dia akan menarik orang-orang yang genuine untuk mendaftar karena dia yakin akan apa ya namanya, Dinilai akan secara objektif. akan dinilai secara objektif. Yang kedua, pansel yang bagus gitu juga diharapkan akan menghasilkan kandidat yang paling baik di antara sejumlah kandidat yang lain. Nah, sekarang pertanyaan, pansel yang bagus itu seperti apa? Nah, Kalau menurut saya ya, pansel yang baik itu menurut saya nomor satu merepresentasikan satu, bahwa yang di pansel itu anti korupsi itu bukan hal baru bagi dia. Sudah lama dia bekerja di bidang anti korupsi atau mengetahui. Yang nomor dua, orang ini itu memiliki track record yang baik juga. Nomor tiga, dia juga harus paham apa yang dikerjakan di KPK kan. Ada pencegahan, ada penindakan, ada koordinasi supervisi. Jadi misalnya saya masih ingat dulu di tempatnya Mbak Ai, orang-orang yang ahli manajemen itu juga dipakai untuk itu, how to manage. Jadi seperti itu. Yang berikut lagi di KPK itu kan kalau korupsi itu kan banyak kan sebenarnya itu
international crime sebenarnya, karena banyak sekali yang lintas batas seperti itu. Jadi seharusnya memang paham juga. Jadi mencari kandidat itu ada nggak nih orang yang bisa diharapkan memperkuat hal-hal seperti itu. Menurut saya apa yang dikatakan Mas Laude itu minimum requirement. Iya, minimum Itu buat saya requirement. itu minimum requirement. Itu Oke. nggak perlu dibahas, itu Oke. dengan Iya, dengan sendirinya tuh Oke. harus. Tetapi yang terutama Yes. bagi saya adalah kemandirian. Oke. Kemandirian dan integritas calon anggota pansel ini. Betul. Dan kemandirian itu bukan saja individu-individu ini bebas dari potensi benturan kepentingan, tetapi juga mempunyai kemandirian dalam berpikir dan bertindak. Jadi mereka bukan individu-individu yang akan goyah, yang gampang diarahkan. Yang gampang diarahkan. Jadi itu harus betul-betul individu-individu yang kuat dalam pengertian yang berintegritas lah. Betul. Tapi integritas itu bukan sekedar soal jujur dan tapi mempunyai kepribadian yang tangguh, yang yaitu yang sepakat sekali. Dan yang menurut penting. saya itu syarat-syarat yang saya sebut tadi itu mungkin itu memang hanya persyaratan yang berikutnya harus datang. Yang paling utama itu yang dibilang baik. Yang kedua sebenarnya keberpihakan. Itu penting, itu keberpihakan terhadap pentingnya pemberantasan korupsi. Itu jadi dia punya integriti dan dia punya keberpihakan yang baik untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi. Yang lain itu kita bisa carikan, ini dia dulu pernah bekerja untuk ini. Tetapi yang dua itu tuh nggak boleh ditawar. Betul. Dan sebetulnya pansel itu adalah cermin dari pimpinan yang memilihnya. Iya kan? Kalau pansel ini tidak menunjukkan kualitas-kualitas yang telah dibahas oleh Mas Laude dengan saya, yaitu berarti bahwa komitmen pimpinan pada pemberantasan korupsi itu juga menjadi bisa dipertanyakan. Sesungguhnya penentuan siapa yang akan duduk di pansel itu sepenuhnya ditentukan oleh komitmen presiden pada upaya pemberantasan korupsi. Gitu. Oke. Tadi Mbak Ai menekankan bahwa keteguhan tidak mudah disetir, kemandirian. Nah, jadi jujur gitu ya. Ya mungkin kalau selama ini track recordnya tidak ada catatan pelanggaran hukum misalnya, itu minimal gitu ya. Nah, tapi tidak berubah di tengah ekosistem politik yang berusaha mempengaruhi keberanian ini. Kenapa ini dibutuhkan, Mbak? Berdasarkan pengalaman Mbak Ai ya. Apakah bekerja dalam pansel itu berat, banyak godaan atau gimana, Mbak? Kalau di zaman saya tidak berat karena tidak ada yang berupaya untuk menggoda. Saya nggak tahu di pansel yang setelah saya tuh bagaimana, dan saya juga tidak tahu bagaimana pansel yang akan datang. Tapi yang jelas konstelasi politiknya telah berubah, komitmen pada anti korupsi juga telah luntur, tidak lagi sama seperti pada tahun 2015. Sekarang sudah beda sekali, dan pada waktu itu kan KPK masih dianggap primus inter pares. Jadi dia aparat penegak hukum yang unggul dibandingkan dengan yang lain. Tetapi kan revisi undang-undang KPK itu menghilangkan primusnya itu. Sekarang KPK dianggap sejajar dengan kepolisian dan kejaksaan. Kalau dulu kan enggak. Nah, jadi yaitu konstelasi politik dan komitmen kita kepada pemberantasan anti korupsi juga sudah jauh berubah dibandingkan tahun 2015 itu. Dan sebenarnya yang paling penting juga diingat, pansel sekarang itu pekerjaannya double dibanding dulu. Karena dulu hanya memilih pimpinan, sekarang akan memilih juga anggota Dewan Pengawas. Seperti itu. Jadi berarti kalau misalnya masing-masing 5,
berarti at least 20 orang, 10 orang calon pimpinan, dan 10 orang calon dewas. Yang begini ini kan belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga memang perlu sekali mencari pool of candidates yang baik-baik gitu. Baik-baik dan banyak. Ya, yang baik-baik dan banyak. Iya, dan banyak. Nyari orang baik sekarang susah banget. Iya, susah. Dan terus terang, dulu kalau menjadi pimpinan KPK itu kan kebanyakan orang mendaftar itu bukan untuk cari kerja ya, karena dia tahu risiko, ketidaknyamanan bekerja di KPK itu, terus dengan gaji yang kita juga sudah tahu semuanya, dan kita harus pokoknya hampir 24 jam kayak dimonitor oleh orang-orang, semuanya seperti itu. Saya pikir itu perlu karena memang ada ketertarikan dan oke, saya bekerja KPK ini sekaligus mengabdikan diri untuk negara gitu loh. Bukan hanya mencari nafkah. Seperti itu. Menurut saya itu penting. Jadi pada waktu itu pimpinan KPK itu yang kami pilih adalah individu-individu yang memahami misi dari KPK. Jadi yang dipilih pada waktu bukan individu-individu yang mempunyai keahlian, tetapi yang sadar bahwa tugas mereka sebagai pimpinan KPK itu betul-betul pengabdian pada suatu misi yang mulia. Dan sebetulnya ya kok dilihat secara jujur, menjadi pimpinan KPK pada waktu itu sebetulnya sangat tidak menyenangkan. Rumah saya dibom. Betul. Dan selain proses seleksinya amat sangat ketat, itu kan ada beberapa tahap. Bukan udah semua urusan pribadinya dibeberkan, diudaladil gitu kan. Di bawah scrutiny, pengawasan, pemantauan begitu banyak orang, kemudian dibuka terhadap publik siapapun boleh memberi informasi apapun. Jadi sebetulnya karena prosesnya demikian ketat, sesungguhnya kalau dilihat secara waras, orang yang waras tuh nggak mau gitu loh. Kalau mereka tidak terdorong oleh suatu misi yang lebih besar daripada dirinya, mereka nggak akan mau melalui proses yang demikian ketat. Itu. Nah, apakah proses yang nanti ini akan juga sedemikian ketat? Saya nggak tahu. Itu cuma tergantung pada panselnya, bagaimana mereka menjalankan tugasnya. Pak Laude tadi mengingatkan tuh Pak, ya bahwa jadi pimpinan KPK tuh nggak enak loh. Saya jadi semakin kagum sama Pak Laude karena nyalinya luar biasa. Dan bukan cuma saya, dan hampir sama pimpinan KPK kan selalu dicoba, dan dicobanya itu banyak, mulai dari angkatan pertama, kedua, ketiga. Jadi kok jadi kayak saya? Bukan, yang lain juga hebat semuanya. Jadi penyidik banyak banget. Misalnya tuh banyak kejadian sebenarnya, kalau yang Mas Novel kan ketahuan ya karena sangat obvious, tapi banyak intimidasi lain yang tidak dibuka ke umum, yang dialami oleh pegawai KPK. Jadi memang nggak nyaman jadi pimpinan KPK. Tapi pada waktu itu karena karena ada mission driven dan juga wewenang pimpinan KPK pada waktu itu juga besar. Jadi dengan tanggung jawab yang besar juga risikonya juga lebih tinggi. Saya nggak tahu apakah nanti pimpinan yang akan datang akan mempunyai pemahaman atau kesadaran akan tanggung jawabnya yang luar biasa besar itu. Jadi kewenangan itu come with responsibility. Exactly, betul. Dan sebenarnya kalau kita lihat undang-undang KPK yang baru, dari masalah kewenangan ini hampir sama saja sebenarnya. Namun demikian, yang paling penting keindependensiannya itu yang berkurang, menjadi bagian dari eksekutif, sehingga memang
agak berbeda Mm-mm. antara angkatan pertama sampai keempat saya ya, Mm-mm. dengan yang kelima yang Mm. sekarang. Iya. Iya, saya jadi ingat dulu ada kasus Pak Antasari ya. Pak Antasari, kemudian Pak BW dan Pak Abraham BW, Samad. Pak Ya, Abraham Bibit. Samad, Bibit, Iya. Pak Bibit, Mas Chandra Mm-mm. Aksa. Nah, Kalau Pak Novel tuh di zaman ini zaman Pak saya, Laude zaman ya. saya. Ya artinya jejak atau resiko-resiko itu kan sudah ada Pak, tapi tetap berani mendaftar tuh luar biasa. Dan teman-teman lainnya selain Pak Laude. Ya, maksudnya itu tadi yang dibilang Mbak Ai. Jadi kan bukan kita pengen, karena kita meyakini bahwa salah satu cara untuk memperbaiki negeri itu dengan memperkuat pemberantasan dan pencegahan korupsi seperti itu. Jadi itu kayak ya panggilan hati untuk bisa berbuat baik sebenarnya. Itu saja. Nah, di bawah pimpinan KPK, di bawah pimpinannya Mas Lode dan teman-teman, itu cobaannya tidak terjadi atau sasarannya tidak pada individu komisioner. Kayak sebelum-sebelumnya kan Bambang, BW, individu. Tapi cobaannya itu justru pada institusi KPK-nya Ya, sendiri. Jadi komisionernya juga kan misalnya rumah saya dibom iya, karena iya, malam tapi Pak Agus Dibentak ya? tapi betul aku tidak berarti bahwa yang ingin saya katakan tidak mengalami cobaan, tetapi serangannya ya serangannya itu tidak pada individu per se, tetapi kepada institusi salah satunya. Jadi misalnya mengubah undang-undang gitu. Jadi itu yang dimaksud oleh Mbak Ai. Ada yang terhadap individu, tetapi ada juga itu yang paling merusak sebenarnya, mengubah independensi. Padahal dari dulu kalau kita di Conference of the Party-nya ANKAK itu, kita KPK itu kayak darling gitu. Semua anti korupsi, lembaga anti korupsi lain datang, wah kalian itu punya full independensi, kayak itu semuanya gitu, semua datang diminta bicara itu. Kalau kita dibina itu, harus menolak beberapa KPK bukan darling, bukan darling. KPK adalah contoh, a beacon, kayak mereka bilang beacon of hope. Jadi itu mercusuar. Jadi semua pada waktu itu semua negara yang belum memiliki lembaga anti korupsi merujuk pada KPK. Bahkan di zamannya Laude, enggak sebelumnya Laude kali ya. Itu Jakarta Principles itu. Ya, sebelum saya. Zamannya itu KPK adalah tuan rumah pembicaraan, pembahasan, bahkan namanya Jakarta Principles, yang bicara soal kemandirian, independensi for anti-corruption agency. Sehingga komentarinya setelah saya ngomong di Wina itu sama si Ingat di Wina waktu itu, kita harus bikin menjelaskan secara rinci nih Jakarta Principle. Waktu itu dia di Kolombo, saya masih ingat Mbak Ai dengan saya diundang, saya masih pimpinan KPK waktu itu, untuk memberikan penjelasan satu-satu dari Jakarta Principle itu, sehingga ada Jakarta Principles itu on the independency of anti-corruption agencies plus Colombo commentary on Jakarta Principles. Jadi maksudnya kita itu merasa itu, walaupun itu saya kadang juga berpikir ya, kenapa ya pemerintah itu nggak menjual itu secara nyata ke dunia internasional gitu, seperti itu lagi. Iya. Saya setuju sih bahwa barangkali itu adalah ekspornya Indonesia yang paling berharga tuh pada zaman itu. Itu kontribusi kita pada pemberantasan korupsi sedunia. Sayangnya tidak dihargai di dalam negeri. Itu selalu yang saya kadang beda ya. Maka dari itu waktu revisi undang-undang KPK itu masih dalam pembahasan,
Kan banyak di antara kita akademisi, civil society, KPK sendiri memberi masukan-masukan Kan, ya. mengapa ini Penting. penting dan sebaiknya tidak terjadi. Tetapi ternyata semua keberatan dan Ya, argumentasi kita tidak diterima. Ya, bahkan KPK kan masih zaman saya tuh, KPK nggak diberi waktu atau nggak diberi kesempatan untuk membaca pasal-pasal yang direvisi. Kita Iya. nggak tahu. Kalian itu Hmm. bisa kita cek itu. Iya. Walaupun kita sudah dengar yang kami bilang ini dari hamba Allah ya. Kadang dari wartawan begini loh pasal ini mau diubah. Akhirnya kita juga menyiapkan mungkin begini. Kalau Dewas nggak apa-apa. Dewas termasuk kita siapkan alternatif draft ya. Kita kirim ke DPR tapi terus terang waktu itu pengen bertemu dengan presiden tapi presiden tidak memberikan waktu untuk bertemu. Dan sesungguhnya kekecewaan kita semua pada revisi itu bukan saja dirasakan kita di Indonesia, tetapi dunia luar juga, masyarakat internasional juga kecewa loh ya, kok kayak gitu. Karena role modelnya sudah dirusak ya. Mereka nggak bisa ngomong lagi. Iya, jadi kredit lagi. Nggak bisa. Jadi Jakarta Principle itu dan Kolombo komentar itu ya dirusak oleh Indonesia sendiri. Iya, itu yang sangat saya sesalkan. Dan a little bit, sebagian kecil dari saya juga sangat menyesalkan kenapa kok revisi itu terjadi di zamannya Laude yang di saat KPK dipimpin oleh pimpinan pilihan saya dan teman-teman. Dan itu juga lebih aneh lagi itu karena cuma 2 bulan menjelang kan. Iya. Tapi ya jadi kayaknya mereka sengaja gitu terus ya gitu deh. Tapi kayaknya harus ditutup dengan sesuatu yang optimis. nanti Pak. Oh, belum mau ditutup. Masih seru, masih banyak penasarannya. Ya, tadi setuju, itu ekspor yang paling berharga dari Indonesia ya. Barangkali nilainya kita lebih dihormati daripada kita ekspor batu bara, daripada kita ekspor nikel ya. Jadi harusnya kemarin itu pas kontestasi itu pada bicara soal hilirisasi pemberantasan korupsi nih. Sebenarnya dibahas itu kan hilirisasi ya bahan-bahan mentah semua gitu ya. Seperti ya sumbangsi terhadap demokrasi, terhadap anti korupsi itu kok seperti dari Indonesia tuh nggak ada lagi gitu ya. Tapi saya mau balik lagi Pak Laude tentang tadi ya pelemahan terhadap KPK, baik serangan terhadap pimpinan gitu ya, kemudian ada pengerusakan terhadap institusional gitu ya. Nah kalau dilihat sekarang Pak kan kelihatannya lebih tenang nih ya kan. Pimpinan nggak ada lagi tuh yang ngeluh kayak Pak Laude misalnya rumahnya dibom. Udah nggak ada lagi tuh. Nah tapi mereka bertikai sendiri nih Pak Laude ya. Awal-awal Ibu Lili Pintauli ya ramai sendiri ya, bikin masalah sendiri, akhirnya hengkang sendiri. Kemudian disusul nggak tanggung-tanggung ketuanya langsung Firly Bahuri. Pak Laude pasti udah punya catatan dari sebelum dia masih direktur ya Pak ya, udah banyak catatan pasti. Tapi ya akhirnya dia nggak pernah di teror gitu ya, nggak pernah dibom rumahnya, tapi bikin masalah sendiri ya sampai statusnya tersangka. Dan terakhir ya Pak Nurul Gufron dan Ibu Dewas ya, Albertina Ho itu. Nah, ini kenapa Pak Laude, komentarnya nih Pak? Saya selalu berusaha untuk tidak mengomentari teman-teman saya gitu. Tapi saya pikir itu sunatullah. Iya kan. Dari sebuah proses yang kurang baik akhirnya menghasilkan seperti itu. Jadi kan memang negara yang kuat yang tidak bisa mendapatkan serangan dari luar itu biasanya dia bergolak di dalamnya sehingga seperti itu, dan ya itu sebenarnya yang kita sesali. Jadi yang saya sesali itu kan selalu ada survei yang kalian lakukan, disurvei oleh internasional, public institution yang terpercaya di Indonesia. Selalu KPK itu selalu di atas ya. Kurang dari setahun setelah undang-undang yang baru, kok tiba-tiba turunnya Kompas itu melakukan survei menjadi bahkan
Terus turun menjadi di bawah polisi, Di bawah kejaksaan. di bawah kejaksaan seperti itu. Jadi itu kan itu pengaruh tadi itu, makanya Mbak E bilang serangannya itu bukan cuma bukan lagi kepada bukan hanya kepada individu pimpinan dan orang-orang di KPK, tetapi the whole institution. Yang itu yang disayangkan. Ya ini barangkali agak konyol nih Pak, tapi saya jadi mikir gini, jangan-jangan kita itu harusnya lebih pede terhadap agenda pemberantasan korupsi kalau pimpinan KPK tuh diserang dari luar. Nah, jangan-jangan gitu, kalau misalnya mereka adem gitu ya, tiba-tiba berkonflik sendiri di internal, nah itu baru tuh kita baru bisa pesimis, kita tuh baru boleh nggak tenang tuh dengan pemberantasan korupsi. Kira-kira gitu nggak Pak? Jadi seneng dengan nasib Malang nih, kalau nasibnya diteror berarti pemberantasan korupsinya benar gitu. Harusnya tidak lah. Harusnya kalau negara yang dewasa itu saya masih ingat kan kita punya hubungan yang baik dengan FBI. Yes. Nah, gitu kan. Banyak kasus kami dibantu mereka dan banyak kasus mereka juga kita bantuin. Sekali waktu kita ceritain bahwa ada yang pasang bom di rumahnya Pak Agus dan ada yang melempar bom molotov di rumah saya, dan ada novel yang diserang, banyak penyidik yang lain dan penyelidik yang lain yang diancam, yang ada juga dipasang mobilnya dibocorin dan lain-lain ya, tapi kita tidak ributin seperti itu. Langsung Deputi FBI-nya itu bilang kalau ini terjadi di Amerika, we will turn every stones and corners of the United States. Mereka akan bongkar semuanya sampai seberapa, saya bilang. Ya, saya bilang kalau begitu kamu harus tinggal di Indonesia dulu untuk memahaminya. Seperti itu. Tapi kalau kita mau lebih optimistis, ini kan sekarang pemerintah Jokowi sedang berupaya keras untuk menjadi anggota OECD. Ya kan? Nah, saya berharap bahwa nanti kalau kita memang sudah diterima sebagai OECD member, itu kan berarti Indonesia harus tunduk pada konvensi-konvensi dari yang dikeluarkan OECD. Dan OECD itu sangat keras atau sangat tegas terhadap bribery, suap, gratifikasi, anti korupsi. Jadi mungkin itu adalah salah satu cara untuk kembali meluruskan upaya kita untuk memberantas korupsi, itu salah satu. Tetapi ya pemberantasan korupsi itu tidak bisa dilakukan secara tersendiri, in isolation. Itu kan harus total football ya Mas Laude ya, harus birokrasinya harus terus direformasi. Terus itu kita dulu kan juga bagian dari open society, juga keterbukaan informasi, kebebasan. Itu semua harus bekerja sama dan saling mendukung, karena mengandalkan KPK saja untuk memberantas korupsi itu ya mustahil, nggak mungkin. Iya, jadi memang harus dipimpin oleh panglima tertinggi, which is actually presiden. Tapi kita lihat saja lah, Corruption Perception Index kita kan ini masakannya TI. Mulai dari 20 tahun yang lalu paling pernah stagnan ya. Tapi selalu meningkat. Dan puncaknya itu kapan? Ketika kita tahun 2019 ketika saya masih di sana, kita dapat 40. Setelah itu down. Itu tidak pernah ada dalam sejarah. Jadi memang, tapi itu kan coba saja kalau presiden keberpihakannya waktu itu masih sama dengan periode pertama dan tidak perlu ada perubahan undang-undang KPK dan lain-lain gitu, gerakan nasional penyelamatan sumber daya alam tetap jalan di KPK, saya yakin itu akan, ya mungkin kita sudah 43, 46, karena itu kalau sudah bisa lewati threshold 50 itu, ya itu kita ya at least akan sama dengan Malaysia, karena begitu dulu dari bayangan kami, ini harusnya at least 50. Iya. Walaupun kita sempat bikin launching CPI terakhir tuh, Pak Laud. Iya, saya ikut. Itu
Oh iya, Pak Laude waktu itu Iya, iya. penanggap juga ya. Ya, Pak Laude menyaksikan langsung lah gimana sepertinya mereka ini dari partai politik ya, mewakili capres-cawapres pada saat itu. Sepertinya tidak terlalu menganggap ini serius persoalan ini ya. Kenapa saya mengatakan itu? Karena beberapa di antara mereka, tidak semuanya, mereka menargetkan ketika ditanya berapa target CPI 2024, ada yang instan jawab, ya kita 40 lah, 40 tahun ini 2000. Berarti Januari mendatang ketika kita launching dibilang 40, artinya naik 6 poin. Sepertinya dia nggak ngerti apa yang dia bicarakan gitu ya. Jadi itu tanpa ada penjabarannya apa di dalam visi misi gitu ya. Langsung tembak angka aja. Sepertinya memang pikirannya cuma untuk ya janji manis, siapa tahu ada yang kemakan milih gitu. Gimana tuh, Pak? Ya sih kan kita berharap ya untuk naik 2 digit itu perlu perjuangan. Betul, yang keras betul. itu loh. Seperti itu. Dan kalau kita lihat, ya ini apa masalahnya itu, kadang itu komentar politisi itu baik di eksekutif maupun di parlemen itu selalu agak aneh gitu. Misalnya, ya kenapa kita itu CPI-nya rendah? Karena terlalu banyak penangkapan yang OTT. dilakukan. OTT. Padahal OTT itu atau penegakan hukum korupsi itu makin banyak, itu meningkatkan nilai sebenarnya. Bahwa tidak ada pembiaran terhadap kasus korupsi gitu kan. Nah, kalau mereka mau belajar yang benaran seperti itu. Tetapi kan yang lain-lain juga, kemudahan berbisnis, keterbukaan informasi, itu semuanya kan dinilai oleh kalian seperti itulah. Sehingga kadang memang kayaknya kurang nyambung ya antara apa yang diukur dan apa yang dibayangkan oleh politisi baik itu di parlemen maupun di eksekutif. Karena salah satu yang paling korup kan political corruption kan. Yes. Dan itu agak susah itu mau ditarik. Kayak Verity Democracy Project itu dari dulu 20, 21, 22, terus World Justice Project nggak pernah 25, 23, nggak pernah 24 juga ya, 23. Jadi mau diapain pun mereka tahu bahwa korupsi di sektor penegakan hukum itu masih sangat besar dan politisi, apalagi dengan pemilu kemarin. Saya kurang tahu ya, Januari nanti akan dapat nilai seperti apa, tapi ya itu mujizat banget kalau mendapat 40 kembali. Iya. Iya. Itu tak perlu dibahas lah, nggak? Iya, nggak usah dibahas. Kita udah siapin meme-nya, konten meme kalau misalnya nggak 40 nanti kita ledekin. Karena berarti ngomongnya ngasal waktu itu ketika ditanya. Tapi kembali lagi, ini semua kan tergantung pada komitmen pimpinan tertinggi pada pemberantasan korupsi. Masih ada pemikiran di antara para pemimpin kita itu bahwa upaya untuk menegakkan tata kelola yang baik atau governance yang baik itu justru menghambat pertumbuhan. Itu masih ada pendapat seperti itu, padahal sebetulnya ya tidak, tapi ya gitu deh. Ya, dan itu yang bicara ya tokoh sangat tinggi ya di pemerintahan itu ya. Saya kira ya memang mengerikan sekali ucapan-ucapan seperti itu. Oke nih sebelum saya diomelin sama produser nih, kita balik lagi ke panselnya. Baik, Pak Laude. Belum lama ini kan ada pemberitaan muncul ya bahwa pansel ini kemungkinan akan didominasi oleh orang-orang pemerintahan. Nah, apakah ini buruk atau baik? Saya mau minta pendapat mungkin dari Mbak Ai dulu. Itu ya di pasal 30 Undang-Undang KPK yang bicara soal pansel, memang tidak ditentukan siapa yang duduk di pansel. Di zamanku yang duduk di pansel itu memang ada orang pemerintah, civil society, akademisi juga, jadi sangat luas, diverse. Sekarang katanya 5 dari pemerintah, 4 dari civil society. Nah, saya nggak tahu
pengertian dari pemerintah itu apa dan siapa. Pemerintah kan luas sekali. Iya. Apakah itu berarti dari APH, dari polisi harus masuk ke situ, dari kejaksaan masuk ke situ, atau hanya dari saya nggak tahu. Tetapi intinya yang penting dari pansel itu adalah adanya keberagaman keahlian, keberagaman latar belakang keahlian, latar belakang, tetapi bersatu dalam komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Jadi apakah itu dari pemerintah atau civil society, nggak apa-apa, tapi yang penting keberagaman itu ada, dan seperti yang saya katakan tadi, adanya bebas dari potential conflict of interest, bebas dari moral hazard, harus ini teguh pendirian. Jadi apakah dari pemerintah, dari civil society, saya sebetulnya nggak keberatan asalkan keberagaman itu dijaga. Ya, kalau saya sih mengingat bahwa KPK itu sudah bagian dari eksekutif sekarang. Seharusnya keberagaman itu lebih banyak, jangan juga didominasi oleh semua orang pemerintah. Iya. Seperti itu. Supaya apa? Ya ada check and balances dalam proses. Kalau dia sudah dominan, kalau misalnya 9 orang pansel gitu, 9 orang pansel dan semuanya sudah didominasi semuanya suaranya pemerintah, itu juga takutnya dilihat oleh masyarakat, ini mah hanya untuk formalitas saja ini, jadi seperti itu. Dan itu untuk menjaga kewibawaan pemerintah juga menurut saya. Lebih baik, lebih diverse dengan orang-orang yang juga rekam jejaknya sudah bisa dilihat oleh masyarakat, sehingga mudah-mudahan itu bisa didapatkan pansel yang sesuai dengan harapan masyarakat Indonesia. Oke. Ya, jadi kita juga mendukung supaya pansel ini lebih beragam ya komposisinya ya. Tadi persis seperti dikatakan oleh Pak Laude, ketika ini sudah menjadi lembaga eksekutif, masa yang nyeleksi kebanyakan eksekutif juga. Atau mungkin itu logika terbaliknya, mungkin gara-gara ini bagian dari eksekutif, maka harus ada. Jadi tergantung pada logika yang si penentu aja. Jadi tergantung niat utamanya. Oke, kita sampai di ujung segmen. Jadi saya mengikuti tadi arahan dari Mbak Ai. Gimana kita menutup ini dengan lebih optimis? Jadi dengan berakhirnya pemerintahan yang sekarang ya, yang kita punya banyak catatan terhadapnya, kira-kira apakah pemberantasan korupsi ini punya kesempatan untuk lebih bagus pada pemerintahan yang mendatang, mengingat seleksi pimpinan KPK ini masih terjadi pada periode yang sekarang. Mungkin dari Pak Laude dulu boleh. Ya, kita harus optimis ya. Jadi Edi Mendoza itu pernah bilang gitu ya, kalau bekerja untuk anti korupsi itu katanya kita harus sebagai ibu. We have no right to stop, and giving up is not an option. Ya seperti itu gitu kan. Jadi seharusnya memang kita selalu berjuang terus untuk pemberantasan korupsi ini, dan kita juga ingin menyampaikan kepada pemerintah maupun di parlemen, eksekutif maupun di parlemen, bahwa tidak ada satu negara yang makmur yang tingkat korupsinya tinggi. Lihat saja semuanya, kalau di Corruption Perception Index itu yang paling tinggi nilainya itu yang kesejahteraannya memang selalu paling baik. Oleh karena itu saya berharap bahwa pemerintah, politisi yang mengikuti jejak kebajikan, bukan menjerumuskan Indonesia menjadi lembah korupsi seperti itu. Silakan, baik. Ya, soal kesempatan selalu ada, tapi saya anggap ini adalah kesempatan terakhir bagi Jokowi untuk menentukan arah pemberantasan korupsi ke
ke depan. Dan saya berharap harap-harap cemas gitu ya, bahwa kesempatan terakhir ini dimanfaatkan oleh beliau untuk kembali lagi menegaskan bahwa beliau ingin agar negeri kita ini bebas dari KKN sesuai dengan undang-undang dasar kita dan sesuai dengan semangat reformasi tahun 98. Nah, ini kesempatan terakhir beliau. Semoga kesempatan terakhir ini tidak disia-siakan. Ya, kita hanya bisa mengaminkan, tentu saja. Tetapi barangkali saya menambahkan dari Mbak Ai tadi ya. Ini adalah kesempatan terakhir bagi pemerintahan Jokowi sekarang, tapi adalah kesempatan pertama untuk pemerintahan yang akan terbentuk. Ya. Mereka punya dukungan di parlemen, jadi mereka tidak bisa menyalahkan ketika nanti pansel atau pimpinan nanti yang dihasilkan katakanlah tidak memenuhi harapan publik, karena mereka punya kekuatan untuk menentukan juga gitu ya. Jadi kesempatan terakhir untuk Presiden Jokowi dan kesempatan pertama untuk calon presiden yang akan dilantik Oktober, Prabowo Subianto. Saya ingin menutup dengan barangkali clickbait. Ya, saya mau tanya masing-masing ke Pak Laude dan ke Mbak Ai. Pertama ke Pak Laude dulu. Kalau diminta menjadi pansel, apakah Pak Laude tertarik untuk bergabung? Yang kedua, kalau diminta lagi untuk mendaftar sebagai pimpinan KPK. Ya kalau mendaftar nggak usah lagi. Kan saya sudah pernah. Saya sudah pernah. Kalau misalnya untuk jadi pansel, kalau misalnya komposisinya memang bagus dan niatnya untuk itu, saya oke aja insya Allah. Saya tidak pernah, saya selalu misalnya Menko Polhukam sebelumnya meminta saya sebagai untuk salah satu tim ahli untuk pencucian uang, terus reformasi hukum. Saya selalu demi negeri, saya selalu bersedia. Oke. Kalau nggak salah itu maksimum kan 2 periode ya Pak ya. Pak Laude kan baru 1 periode. Ya, lu nggak usah juga tambah-tambahin kan bilang tadi. Ini clickbait nih Pak, supaya viewsnya banyak. Oke, langsung pertanyaan yang sama untuk Mbak. Silakan Mbak. Oh, kalau saya kira sudah bukan masanya saya lagi. Sekarang udahlah masa yang generasi yang lebih muda. Saya cukup bahagia menjadi ini saja mentor dan tidak lagi pelaku, karena masa depannya bukan masa depan saya lagi, adalah masa depan generasimu. Jadi generasimu yang lebih harus berani maju dan bersedia untuk melanjutkan apa yang telah dirintis oleh Bang Laude dan teman-teman kita. Baik, terima kasih Pak Laude, Mbak Natalia. Selalu senang bisa ngobrol dengan beliau-beliau. Ya mudah-mudahan tadi semua yang kita bicarakan ini bisa didengar ya oleh mereka sekarang yang bergerak di bawah layar ini untuk ya menentukan pansel dan nanti sampai pada akhirnya menyeleksi pimpinan dan dewas tadi, dewas KPK. Nah ini jadi sangat penting karena dari pansel inilah nanti akan lahir kepemimpinan yang akan berpihak pada pemberantasan korupsi atau tidak. Nah itu kalau misalnya sampai salah lagi nanti dosanya berat itu. Itu dan ya kita harus tanggung resikonya sampai 5 tahun lagi kan, ya bisa-bisa CPI kita nanti merosot ke 20 angkanya. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Tadi mudah-mudahan yang terjadi adalah seperti optimisme yang disampaikan oleh Mbak Natalia dan Pak Laude. Sekali lagi Mbak Natalia, Pak Laude, terima kasih banyak. Dan terima kasih, sama-sama. Teman-teman pemirsa Ngopi Sore Podcast Transparansi Internasional Indonesia juga terima kasih sudah menyaksikan. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Salam.